Ya, kita sambung lagi teman-teman untuk ngebahas emiten punya teman-teman ya. Kita bahas untuk emiten yang diakumulasi sama Forex teman-teman ya. Kita cek dulu ya. ASII, BRI udah ya, AMMN, BRMS, BPC udah, MTEK, sama Cuan Energi ya teman-teman ya. Telkom sekarang bagaimana Telkom? Kabarnya Telkom. Telkom ada informasi lagi ya. Dicek Telkom dikit deh teman-teman ya. Kita cek Telkom dulu soalnya kenapa nggak diakumulasi lagi tumben. Ternyata sudah mulai ada pengeluaran nih si Bandar Lokal sama si itu ya. Oke, nanti kita bahas teman-teman ya. Untuk Telkom kita bahas untuk lebih lanjutnya ya. Baik, kita mulai dari pembahasan komentar dulu ya dari Bro Terlalu Terjal ya, ASLC katanya. Saya masukin ke watchlist dulu ya, ASLC ya. Telkom barusan dilihat ya. Agro udah masuk, tinggal dibahas aja. Kebik pun udah masuk. Terus apa lagi? Atla baru kemarin ya, nanti kita bahas ya Atla ya. Ada Atla kita bahas juga. Dari Bro Channel Martabak ya, hadir banyak, terima kasih. Wassalamualaikum. Amin. Makasih ya Bro atas komentarnya. Makasih juga setiap donasi ya, terima kasih teman-teman ya. Terus dari Bro Dodi ya, Suri baru sampai 121, udah banyak yang TP, sempat turun ke 108, naik lagi ke 116 teman-teman ya. Udah banyak yang Suri, kita cek lagi nanti ya. Oke, Kija bahas Omed sudah masuk lagi watchlist. Kija udah masuk watchlist. Dari Bro Henry ya, Humi ya, Humi udah masuk watchlist. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman ya. Langsung kita bahas. Yang pertama ada emiten ASII teman-teman. Ini yang di akumulasi samporan dulu ya. Ada yang menanyakan ASII sekalian? Oh nggak ada ya, aman berarti ya. Hanya membahas untuk kenaikannya aja sama penurunannya aja. Keren banget nih. Keren banget teman-teman ya si ASI naiknya. Tercapai dengan baik dan hari ini ASI luar biasa 852,7 teman-teman ya. Si Poren langsung akumulasi atau maaf harga ya. Nah, target saya sudah tercapai. Yang pertama tinggal satu lagi. Target yang kedua ini target utama nih, target kedua teman-teman ya. Itu terjadi waktu tahun 2024 saya bahas, sedikit lagi tercapai. Nah, teman-teman ini kan dia open gap, teman-teman ya, open gap. Saya di sini ada tanda penurunan ada dua nih. Satu di level sini kan. Ada gap ya. Nah, di seekor merah juga. Saya tandain di sini lagi satu lagi teman-teman ya. Artinya kalau dia turun ke sini semua masih aman juga soalnya sudah masih bikin step 1, step 2, step 3 gitu kan. Jadi walaupun turun hanya di level step 3 aja. Nah, ini harusnya ada apa namanya? Ada koreksian atau naik sedikit-sedikit, itu koreksi itu akan lebih baik lagi. Harga selanjutnya ada di angka 5.700 dan kesono juga masih ada di angka 6 ribuan ya SI ini ya. Soalnya ucapan saya selamat kepada teman-teman yang tahun 2024 menanyakan ASII, terus tahun sebelumnya pun menanyakan ASII, dan sekarang sudah mulai kejemput ya. Nah, dari Pundacat sudah mulai bagus teman-teman ya. Targetnya nanti ke harga tengah aja dulu ya, 6.200. Saya punya di angka 6.000 berapa ini? 6.175 ya. Nanti kalau sudah ke atasnya kita bahas lagi ya. Sementara sampai situ dulu ya. Di bandar lokal cenderung akumulasi keren. Bandar Poren pun sama 852 miliar teman hari ini, keren banget ya. Di sini ada si domestiknya, ada si AK, BB, broker bagus semua teman-teman, domestiknya bagus ya. BK, RX, CCKZ, broker keren. Cuma saya bilang sih harusnya sih BK, ZP, YU gitu ya. Di sebelah kiri itu kan lebih keren lagi. Jadi kalau dia turun, kalau apa untuk menutup gapnya itu sangat wajar sekali, nggak usah jadi masalah. Karena yang penting dia MA sebelumnya menghadap ke atas masih potensi untuk uptrend teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada di angka 5725 dan di angka 6075, akan lebih baik lagi kalau dia koreksi teman-teman ya. Pungutan semakin bagus teman-teman ya. Bandar lokal dari sejak tanggal 30 Juni dan Bandar Poren sejak tanggal 9 Juli. Dia pungutannya luar biasa dan hari ini adalah pungutan terbesar ya selama dari bulan Maret ya, pungutan terbesar.
baik dari bandar lokal ataupun foreign, ini adalah pungutan terbesarnya. Dan terlihat jelas ketika ada kenaikan tinggi ini smart money berkumpul dengan baik. Berarti mereka cenderung bisa memanipulasi harga ya, baik lokal ataupun foreign, dan cenderung dari harga pun masih kondisinya masih di bawah harga tengah, artinya masih murah teman-teman ya. Ini harga wajarnya belum dibahas ya. Nanti kita bahas kalau sudah keluar, udah keluar belum HW-nya. Nanti kita bahas ya untuk harga wajarnya. Lanjut, ada AMMN teman-teman ya. AMMN ini adalah emiten juga yang diakumulasi sama foreign juga. AMMN ini, tunggu sebentar ya. AMMN. Nah, udah Aman Mineral Internasional. Kita cek AMNN masih posisi dia itu sideways atas. Kita lihat di sini teman-teman di posisi. Ya, sideways atas. Milik bandar. Jadi punya hukum kebebasan teman-teman ya. Jadi hari ini turun teman-teman ya, tanda hampir sudah menyentuh harga penurunannya. Ini ya. Menyentuh tanda penurunannya. Tetapi ketika dia turun itu masih diakumulasi sama foreign. Bandar lokal memang ngebuang cuma sedikit aja. Ini lebih banyak tanda kenaikannya daripada penurunannya ya. Cuman kalau sekali turun dia bisa ke level sini di bawah MA 200 teman-teman ya. Dia bisa melakukan penurunan sampai ke level sini nih ya. Kalau turunnya itu biasanya dia akan menjemput supportnya teman-teman ya. Tapi sekarang dari posisi walaupun turun ya, ternyata bandar foreign terus akumulasi hari ini 131 miliar ya. Gede teman-teman akumulasi hari ini. Targetnya adalah di angka 9125 dan di bawahnya ada di angka 9.000 pas itu ada harga tanda kenaikan. Berarti kalau dia sudah melewati tanda kenaikan pas banget di harga targetnya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah di harga target CMA 200 sudah mulai menghadap ke atas. Ini pun ada penurunan pun CMA 10 sama MA 20 lagi menuju ke atas teman-teman ya. Artinya kecenderungan untuk uptrendnya ada. Tapi tetap perlu saya hati-hati. Ini gap yang sangat lebar sekali. Apabila turun ke level sini masih aman ya. Kenapa masih aman? Karena masih ditungguin di sini nih di angka 7250. Artinya di sini ditungguin sama yang namanya support. Walaupun tidak kuat supportnya cenderung tanda penurunan. Tapi kalau untuk step 1, step 2 nih, ini step 3-nya teman-teman ya. Dia cenderung ditahan di step 3. Sekarang step 3 sini kan gagal. Terjadi step 3 dan bahkan mudah-mudahan tidak tembus daripada garda terakhir yaitu MA 200 ya. Kalau pengen uptrend kalau sini kan paling sideways gitu teman-teman ya, tapi mudah-mudahan langsung di up lagi gitu ya. Ini kebiasaannya itu open gap ya, satu kali ini open gap ini. Kalau usah nanti ketutup suatu saat ini pasti ketutup kembali kok, tenang aja teman-teman ya. Teman-teman kalau yang pengen punya AMM di harga bawah pun pasti ketutup lagi di sini ya. Tenang pasti dikasih ke harga sini. Nah, sedangmu lagi bagus teman-teman ya, MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, MA 200 posisinya di bawah MA 10 sama MA 20 sama di bawah candle. Terus si pungutan pun keren ya, baik bandar lokal sudah mengut, bandar foreign pun mengut. Walaupun ada bandar lokal pembuangan hari ini tapi tidak sebanding dengan pengambilannya lebih banyak. Oke, posisi harga sudah mulai di harga premium ya, artinya harga dari tengah ke atas itu premium teman-teman ya. Cenderung dijual di harga. Tapi tenang aja, ini adalah milik bandar, bandar punya hukum kebebasan, tenang aja. Kalau emiten-emiten yang dikuasai sama bandar, walaupun teman nyangkut di harga sini nih, 9973 ataupun harga pucuk sini nih, biasanya kejemput. Tapi jangan sampai teman-teman hanya kejemput aja ya. Average sedikit lah, teman-teman biar di bawah dikit, minimal di sinilah kalau jangan jemput ya 10.000 lah teman-teman ya. 10.000 kejemput tapi akan cuan dikit lumayan kan teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada BRMS juga sudah mulai diakumulasi sama foreign. Ini mineral. Oh ya, nih ada yang punya BRMS Kak. Oh ada nih dari TV Santun ya. BRMS dan bagian informasi baik kita bahas lagi. Kenapa saya bahas lagi? Karena lagi diakumulasi sama foreign teman-teman. Terdeteksi ada akumulasi sama foreign BRMS. Makanya dibahas teman. BRMS pas banget melebihi tanda kenaikannya. Sekarang di harga di atas harganya ya. Ini baru harga di atas MA 10 sama MA 20. Tinggal satu lagi konfirmasi berarti tanda kenaikan sekarang yang dilewati. Tanda penurunan masih aman, belum dilewatin. Dan tanda kenaikan satu sudah mulai dilewatin. Ada tanda kenaikan berikutnya di angka 470. Kalau dia mulai break, teman-teman saya pikir itulah saatnya dia up. Bisa ke harga pucuk di angka 500.
pucuk terlewati ada harga di atasnya yaitu di 560, itu harga 15 tahun ke belakang teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ngejemput situ lagi ya. Tapi targetnya ke sini aja dulu deh 500 ataupun di bawah 500 sedikit ya. Bila mana dia sudah mulai break teman-teman area 4 yang sini nih, tanda kenaikan yang sini yang di angka 472, itulah saatnya dia ke harga pucuk kembali ya. Sekarang pun akumulasi foreign keren ya 112 miliar dan Bana lokal pun sudah ngambil 1,3 juta lot teman-teman ya. Oh 1,3 juta teman-teman ngambil si domestik itu dikumpul-kumpulin 1.300 ya 1,3 juta lot. Keren berarti teman-teman ini AKD, KKDX ya. Cenderung keren yang ngambilnya teman-teman ini ya. Keren ya teman-teman yang ngambilnya. Oke, nah 1.300 sebenarnya 1,3 juta teman-teman. Kalau dikumpulin gitu ya. Jadi akumulasinya bagus teman-teman ini. Akumulasinya bagus teman-teman. Nah, begitu teman-teman BRMS ya. Saya pikir kalau sudah mulai melewati tanda kenaikannya lebih satu tik aja, sudah dipastikan dia akan menuju ke angka 500. Tapi kalau gagal, hanya cenderung sama shadow aja, ya dia akan dipaksa diturunkan kembali gitu ya. Tapi kalau posisi Madowas masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Oke, teman-teman, BRMS bagus ya. Lanjut ada MTEK, teman-teman ya. Tadi sebelum itu ada apa? AMMN, ada yang nanya AMMN enggak? Sekalian nanti dibahas AMMN. Oh, enggak ada ya. Sekarang MTEK, teman-teman ya. Tadi aja baru dibahas itu ya, teman-teman ya. ECMA-nya baru dibahas ya. MTEK itu kemarin ya, ada yang nanya ya, MTEK. Grup MTEK lagi bagus, teman-teman ya. ECMA, terus SAME apa SEMA ya, SAME ya. Dia juga sudah mulai up, ini tanda kenaikan tercapai dengan baik. Itu hanya tanda kenaikannya aja. Targetnya ada di angka 1110 sama di angka 1180 ya. Posisi sekarang keren banget, ini lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya 77,3 miliar dan Bana lokal pun cenderung akumulasi. Kalau ada kenaikan satu kali lagi akan lebih keren lagi, habis itu langsung aku koreksi itu akan lebih baik lagi. Ini tahan sudah kuat sih ya. Tahanan di angka 955 sudah mulai kuat. MTEK kita cek MTEK. MTEK ya masih posisi dari tengah ke bawahnya cenderung tinggi teman, artinya masih ada peluang ke harga tengah di antara tengah ya 1187 teman-teman ya. Itu adalah area target selanjutnya ya. 1100 di sini 1190 ya di sini teman-teman ya. Nanti modalnya setelah sini ada koreksi itu akan lebih baik lagi. Target saya sampai ke level sampai 1700 teman-teman ya. Di sana sudah nggak ada lagi. Namun saya sampai ke 1700 ya. Tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Upayakan teman-teman ya. Ambil secukupnya aja lah, udah cukup. Ini udah berapa persen teman-teman ya. Tuh. Udah 100% teman-teman, lumayan kan teman-teman ya. Udah 100%. Dari bulan apa nih? Dari 11 Juli ya. 11 Juli kita bahas kan step by stepnya dan sekarang sudah 100%. Ya, teman-teman yang punya MTEK luar biasa untuk menjaganya. Si Bana lokal atau si foreign pun cenderung akumulasi. Keren teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Untuk MTEK cenderung bagus, lagi di up, sekarang lagi bagus teman-teman ya. Lanjut ada cuan. Ini kalau cuan ini suka ketukar dengan kata-kata sifat teman-teman cuan. Itu kan bahasa gocapan katanya ya untuk yang bisa cuan. Nanti kita bahas teman-teman ya. Bukan semua. Jadi tidak ada yang ngebahas untuk saham cuan, kita bahas langsung aja. Cuan baru kemarin stock split. Posisi. Ya, posisi masih di harga premium teman-teman ya. Si cuan ini bertahan di MA10 sama MA20-nya di bawah candle teman-teman ya, cenderung masih uptrend, masih posisi uptrend dan hari ini si Bandar Foreign akumulasi lagi 40,8 miliar dan Bandar Lokal pun sama cenderung akumulasi. Cuman untuk Foreign ternyata baru beberapa hari ini yang di tanggal 12 Agustus ya akumulasinya. Nah, kalau kita dekatkan cenderung ditahan di harga bawah teman-teman di sini ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah mulai nge-break area 1700 saya pikir sih itu akan harga lebih tinggi lagi. Tapi pingin saya gitu ya. Yaitu dilepaskan dulu ke harga 995 ataupun di atasnya dikit. Jadi dia dalam posisi uptrend cuman istilahnya diturunkan dulu deh gitu kan, atau enggak mungkin ke level sinilah teman-teman. Nah, 1295 gitu kan. Pingin ya seperti itu. Tapi
ternyata bandar lokal sama Siporen cenderung akumulasi dan posisi pun sekarang masih posisi aman, masih posisi ditahan di MA 10 sama MA 20. Dan tenang aja, apabila teman-teman nyangkut di harga atas pun masih bisa kejemput, tenang aja. Contohnya dia ya teman-teman nyangkut di angka 1.700 ya, di bawah ke level 990 bahkan di angka 690 pasti kejemput di sini. Tenang aja karena target cuan itu selama tokohnya masih ada, teman-teman ya. Nanti targetnya stock split kembali ya. Jadi harga tertinggi itu adalah harga stock split. Nah, ini berarti sudah tertinggi, teman-teman ya. Eh, Kalau mengacu dari stock split kan sudah tinggi. Makanya kalau dia dilongsorkan dulu dikit, teman-teman, yang penting dia terlepas daripada FA 200-nya itu masih posisi aman dan masih posisi uptrend. Ya teman-teman, untuk cuan seperti itu ya. Jadi posisinya lagi diakumulasi sama bandar lokal sama foreign cenderung bagus ya. Walaupun harganya tidak kemana-mana tapi akumulasinya keren. Kita lanjut ke emiten berikutnya ada ENRG teman-teman ya. ENRG ada yang nanyain nggak ENRG? ENRG ya. Sip, sudah nggak ada, berarti teman-teman sudah pada hijau ENRG. Kayaknya teman-teman sudah pada hijau deh ini. Karena waktu awal-awal sebelum ada kenaikannya, teman-teman sering nanya ya, berarti sekarang sudah mulai pada hijau, keren ya. ENRG tanda penurunan tidak ada yang dijemput satupun. Tanda kenaikan juga baru tinggal satu lagi di angka 665. Posisi si bandar foreign akumulasi 33,7 miliar dan bandar lokal pun sama. Kita cek untuk ENRG posisi di mana. Ini posisi uptrend ENRG. Akumulasinya keren, teman-teman ya. Ikutin aja MA 10 sampai MA 20-nya. Betul dia dalam posisi harga premium, belum pernah menyentuh harga over, artinya masih ada kesempatan, teman-teman ya. Ini sebenarnya milik fundamental, teman-teman ya. Tapi kadang-kadang harga fundamental dikalahkan dengan harga bandar, teman-teman ya. Oke, sini ada tanda penurunan nih. Saya bikin lagi ya tanda penurunan selepas ini ya. Nah, kalau turun ke sini pun masih posisi aman ya. Bahkan turun ke level sini pun di angka 510 nih. Kalau untuk koreksi agak dalam dikit juga masih aman ya. Cuma sudah agak lumayan riskan juga karena sudah melewati support di angka 530 gitu kan. Jadi ya amannya sekitar di sini aja teman-teman nih kalau kita gedein dikit nih. Ya, nah ini posisi aman itu hanya di sini aja sebenarnya. Kalau dia turun ke level sini masih aman. Nah, ini kan ada tanda penurunan juga sini level sini. Ada si ekor merah teman-teman ya. Itu tanda penurunannya. Targetnya di sini dikit lagi yang ke 660. Sudah kesentuh dikit teman-teman, cuman ya tidak jadi akhirnya turunkan kembali. Mudah-mudahan kalau dia tidak sanggup teman-teman melewati tanda kenaikan di angka 635 di sini nih, berarti dia akan turun kembali. Tapi karena isiannya lagi bagus teman-teman, saya pikir sih bisa break lah ke angka 665. Nah ini angka atapnya berarti nih di angka 670 ya, berarti sini ya, arah sini ya. Dikit lagi teman-teman menyentuh harga tertingginya. Hati-hati dia jualan sambil berjalan teman-teman ya. Nanti jual itu dikit turun dikit naik lagi dikit, tapi nanti biasanya tidak pernah melewati harga tertinggi sebelumnya. Nah itu ciri-ciri dia akan dilongsorkan teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai contohnya dikoreksikan tetapi harga tinggi sebelum bisa dilewati cenderung dia akan hampir. Maka ini adalah hal yang harus bisa dilewati, yaitu di level 635 harus pas banget di harga targetnya di angka 665. Kalau tidak cenderung dia akan dibawa turun kembali. Tapi pungutannya keren teman-teman, 33,7 miliar, si Forex sudah mulai masuk dan bandar lokal pun masuk 70,2 ribu lot teman-teman ya. Keren. Nah, sekarang tinggal ngebahas emiten punya teman kita ya. Tadi sudah dibahas, sekarang kita ke Nice teman-teman ya. Nice. Jadi dari bro ini nih. Dari bro SKR Chai ya 1355. Nice bro, kenapa turun terus katanya ya. Terus dari Aditya Arif H6S ya. Bahas harga Nice Elkado Asukut yang kali 500. Oke. Nah, teman-teman kita lihat Nice, kita lihat Nice. Nice kan ya si ITMG sudah masuk sini teman-teman ya. Jaminan itu teman-teman ya. ITMG sudah masuk di sini kan 9% kan. Nah, teman-teman saya kasih tanda juga di sini ya. Nice kenapa turun terus? Perhatikan MA10 sama MA20-nya. Cenderung dia masih di bawah. Jadi secara TA emang lagi posisi turun. Kenapa turun? Karena posisi CMA itu berada di atas ya, atas candle. Jadi posisinya turun. Tapi kalau dari isian hari ini pun ngisi ini si besi Nice itu ya. 543 juta sudah mulai masuk teman-teman. Seperti siapa yang ngambil? Nah, ini si broker AK bagus teman-teman ya.
Ini untuk LK-nya sudah keluar ya. Nah, kenapa saya tidak bisa menghitung harga Wanais? Karena kan baru kemarin sore, teman-teman ya. Baru kemarin sore si Nice ini ya, tahun 2024 kan. Nah, mungkin tahun 2025, 2026 deh, itu juga hanya kenaikan sementara. Nah, posisi Nice itu sekarang di posisi murahnya. Dia habis kembali dari harga termurahnya, ingat ya. Dia baru kembali dari harga termurahnya, sekarang berada di harga murahnya. Koreksi ke harga murah lagi. Dan cenderung ditahan kan di sini teman-teman. Kita gedein dikit deh. Nah, ditahan kan, tetapi dia jebol, teman-teman. Dia jebol. Ini kan open gap bawah, teman-teman ya. Saya kasih tanda penurunan di sini ya. Nah, saya kasih tanda kenaikan juga selain kenaikan juga di 442 nih ya. Kalau di angka 500 nyangkut, kejemput, teman. Tenang aja nih kejemput, 500 nyangkut kejemput, teman. Tenang aja. 500 kejemput ya. Apalagi sudah ada jaminan si ETMG masih 9,62% gitu kan. Udah merupakan jaminan teman-teman itu ya. Nah, terbukti hari ini bahwa si Polres sudah mulai ngambil 543 hari ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini nih, dari mulai harga tanggal 7 Agustus ya. Si Nice ini ternyata sudah dikumulasi sama Poren tuh ya. Ada 11,6 ribu lot, teman. Ini broker yang suka memaaf harga nih, AKCC. Ini dia tumen-tumenan biasa akumulasi, teman-teman ya. AK sudah jual beli ya, AK si CC sudah jual beli, BK juga jual beli. Nah, itulah kalau ada si BK ikut campur, dia suka dibikin sedau seperti ini, teman-teman ya. Makanya kalau si BK masuk teh, ini BK masuk, shadow nih gitu kan. Tapi kalau yang scalping yang suka, oh BK masuk nih, udah tunggu ketika di bawah langsung masuk aja. Pas tiba masuk di bawah tarik ke atas biasanya teman-teman ya. Begitu teman biasa seperti itu. Maka kalau dia ke atas langsung aja jual dulu, nanti bisa ngambil di harga tengah lagi gitu kan. Nah, kenapa kalau naik turun ya sekarang lagi secara TA ya, lagi posisi dijual teman-teman ya, bukan dijual, lagi posisi ada penurunan karena TA-nya aja. Si TA itu kan dia bawah di atas MA dia sorry, bila candlenya itu di bawah MA teman-teman cenderung akan turun berdasarkan hukum TA gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan isian atau bandar-bandaran ya atau poren-porenan, ternyata penurunan ini lagi diakumulasi teman-teman ya. Nah, harga sekarang itu di harga murahnya teman-teman nih, harga murahnya nih. Kalau teman perhatikan EMA 200-nya, posisinya kan di bawah candle sama di bawah EMA. Ini masih posisi uptrend, teman-teman ya. Lihat di sini nih. Ini ada candle yang sangat tinggi sekali. Nah, selagi dia masih di atas candlenya, teman-teman ya. Masih di atas candle yang hijau tinggi begini nih. Ini masih aman, kecuali kalau sudah lepas daripada hijau tinggi seperti ini. Bahaya bisa ke bawah lagi, teman-teman ya. Maka setiap candle yang tinggi seperti ini itu kalau diturunin wajar ya. Yang penting ya jangan lepas daripada harga ininya nih, supportnya. Ini kan support nih. 370 itu support. Nah, sekarang pun sudah mulai ada dorongan-dorongan kan. Kita cek deh untuk 1 menitan. Si Nice ini masih posisi ya di bawah ya. Harganya di bawah ya. Oh, sudah mulai di atas nih teman di sini nih ya. Sudah mulai di atas MA10 sama MA20. Kita cek 5 menitan masih posisi pas di MA-nya ya. Di MA10-nya 15 masih di posisi di MA-nya mau ke atas. Cuman masih kepotong nih dead cross ya. Satu zaman ya, satu zaman sudah mulai di titik di mana dia ditahan di MA10. Nah, untuk satu harian ya dia posisinya masih di bawah MA10, cuman sudah mulai ada dorongan. Begitu teman-teman ya. Jadi selama dia tidak diturunkan ini batas sampai sini, di batas ini. Ya 370 itu masih posisi ya, kurang aman, cuma kalau di atasnya dikit aja. Di angka 386 itu masih posisi aman ya. Itu untuk area koreksian ya. Nah, sementara ini lebih baik teman-teman yang 500 jadi angka 500 jangan ambil keputusan apapun dulu. Kalau yang mau beli tunggu dulu. Walaupun ada akumulasi dari seorang bandar forennya, tunggu sampai betul-betul nanti dia kembali ke jalurnya. Bagaimana caranya? Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Bila MA10 sudah mulai berada di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas, nah itu saatnya up kembali ya. Nah, apalagi kalau sudah melewati tanda-tanda kenaikan yang saya bikin. Kenapa saya bikin tanda kenaikan? Biar step by step itu dilalui. Oh, berarti kalau sudah melewati sini sudah aman nih. Ya, pas dia masuk ke jalur kedua hanya sedau aja. Wah, hati-hati tuh. Nah, selama tapi MA10-nya kalau masih di bawah kan masih posisi aman. Nah, caranya begitu teman-teman ya.
Ini step, oh dia harus break nih 510 berarti dia akan majukan kenaikan. Untuk 500 masih aman, masih bisa kejemput. Tenang aja teman-teman. Apalagi ada jaminan si ITMG yang saya bilang itu kan, dia sudah mau masuk di sini. Target saya di angka 600. Kita lihat nice posisinya emiten yang di up duluan ya. Maka target jangan jauh-jauh dulu ke harga tengah antara tengah di angka 735 teman-teman ya. Kalau dari saya di 595 ya, hampir 600-an ya targetnya. Ada 730 juga saya tahun 2024 teman-teman ya, tenang aja. Jadi pungutannya bandar Poren lagi bagus, emang bandar lokal lagi jualan sih. Kenapa kalau turun-turun? Karena bandar lokal lagi jualan dulu ditambung sama Poren. Itu teman-teman ya. Jadi ini beruntungnya itu si bandar lokal jualan ada yang nerima yaitu si Poren. Begitu teman-teman ya. Untuk domestik kita lihat ada broker apa yang ngambil hari ini, kita cek tanggal 19 ya. Kebanyakan cuti teman-teman ya. Ada si kakak nih bagus, ada si LG sudah nggak sedikit amal si LG. Ini mungkin retail teman, LG retail ya. Oke. Tunggu dulu teman-teman ya sampai dia benar-benar masuk dulu ke MA10 dan untuk di angka 500 masih posisi aman, masih bisa kejemput. Targetnya pun di angka 700-an. Lanjut ada CBDK teman-teman, kita cek CBDK posisi apa dulu ya. CBDK nih. Oke, punten mangga ya dari Ngatuji ya. CBDK teman-teman, kita cek CBDK ya. CBDK ya. Bangun Kosambi sukses teman-teman. Kita cek CBDK, saya punya target agak tinggi teman. Ini lagi sideways. Sideways cuman tanda penurunan saya dilewati teman-teman nih. Oke, tanda perlewatan baru satu dilewati tapi open gap ya, hati-hati ya. Nah ini dia masih belum bisa tetap teman-teman di MA10 di bawah karena menuju ke ini tanda penurunan saya bikin di sini lagi ya. Yang ke 5850 ya. 5.850. Nah, hari ini dia bikin gap, teman-teman perhatikan nih. Nah, dia bikin gap nih. Pas menutup tanda kenaikan ya. Nah, saya punya tanda kenaikan di sini satu nih. Nah, di angka 6025 teman-teman itu tanda kenaikannya. Nah, biasanya dia kalau dia ada gap seperti itu suka diturunin dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan turunnya tidak lebih daripada sini ya. Mudah-mudahan turun di angka 5920 lah di sini teman-teman. Pas banget di MA10-nya ya mudah-mudahan di situ. Nah, apabila target tanda-tanda kenaikan yang saya bikin sudah mulai dilewati step by step dengan body, ingat ya dengan body berarti fix dia mau melanjutkan kenaikan. Nah, perhatikan hari ini pun masih dilewatin kan tanda yang kenaikan yang baru saya bikin di sini sekarang gitu ya. Kalau lihat perhatikan sudah mulai dilewati dengan shadow. Ini belum bisa teman-teman ya, harus dilewati dengan body. Makanya di sini masih ada tanda penurunan di level 5925 pas banget gapnya. Ini gap walaupun kecil gap itu teman-teman suka berpengaruh ya. Nah kalau dia masih turun ke level sini masih aman ya. Kalau ke level sini masih aman. Ini posisinya sebenarnya posisi lagi kurang baik juga teman-teman ya. Soalnya si MA20-nya masih berada di atas karena ada di atas harga. Ya harus nge-break dulu teman-teman area yang 6025 bahkan harus ke angka 6125 dulu ya. Biar pas ke situ itu ada kenaikan dan terlihat jelas setiap step kenaikan dilewatin. Nah, bandar lokal sekarang sudah mulai ngambil lagi, perhatikan ya, bandar lokal sudah mengambil lagi. Poren sudah ngambil 9,6 miliar. Di domestiknya tanggal 19 ini ada YBKI, broker keren semua teman-teman ini. Yang porennya ada si Cece. Ingat Cece adalah emiten, mudah-mudahan sini berjalan dengan baik ya si Cece ya. Cece itu biasanya memaaf harga, ngumpulin barang, mahal harga dan jual. Apa sini kuat? Maksudnya kalau emiten-emiten yang dia di atas 5.000 gitu teman-teman ya. Di atas 9.000, 10.000 itu yang kuat itu broker BK teman-teman biasanya. Karena kan dia lumayan juga gitu kan, broker lumayan juga, kawakan juga gitu kan. Dia cenderung pengalaman di bosnya keren. Nah, walaupun lagi seperti ini, teman-teman lagi posisi sideways-nya, ternyata si Bandar Poren terus akumulasi sejak tanggal 11 Agustus. Jadi target untuk ke angka 10.000 itu, saya pikir masih bisa teman-teman ya. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu dan cenderung santai aja ngikutinnya. Selagi tidak jebol area 5425 itu masih posisi aman. Ya. Bahkan tanda penurunan pun hanya dilewatin karena dia kan gap teman-teman. Jika ada gap maka kalau besok diturunin lagi nggak usah khawatir ya. Jadi selama ini kan bandar lokal jualan ternyata sudah mulai ngambil lagi dikit-dikit. Tapi bandar Poren itu sudah mulai ngambil sejak bulan Juli ya tanggal 28. Dia jelas ngambil keluar tapi nyesain barang, ngambil keluar nyesain barang, ngambil juga keluar nyesain barang. Sekarang sudah mulai ngambil lagi. Ini lagi area sideways tapi lagi jualan dikit-dikit. 1%, 2% juga lumayan kalau emang dia itu kan
6 miliar, 7 miliar udah ketahuan duitnya teman-teman ya. Dia harus bisa nge-break area 6325 ya, lebih dikit aja 6.400 di harga psikologisnya. Saya itu pikir itu akan menjadi harga akan menjadi tanda kenaikan yang bisa ke targetnya di angka 6.900 teman-teman ya. Volume pun sudah mulai hijau, sudah mulai bagus, smart money sudah berkumpul dengan baik, ini tinggal tanda tendangan dikit aja. Dem aja teman-teman ya. Saya pikir sih ke harga 6.900 sangat mudah sekali. Dan ini punya target di angka 10 ribuan. Oke, teman-teman, CBDK masih posisi baik ya. Lanjut ada Humi, teman-teman kita cek Humi punya siapa nih Humi? Kok nggak mau? Kok nggak mau? Humi dari Bro Henry ya. Go Siman 3824. Hari ini Humi naik tinggi sempat 11% ke harga 74-nya. Kira-kira gimana? Apakah bisa next ke 90? Humi, saya suka melihat dari Bunda Chat dulu teman-teman ya. Kita lihat posisinya. Posisi lagi di bawah ke atas, emiten 50-an. Suatu saat dia akan ke 50 kembali, ini milik fundamental. Humi itu ada ketokohan, cuman tokohnya kurang bersahabat dengan retail teman-teman ya. Beda mungkin kayak Mr. Happy Hapsari, Mr. Pepe teman-teman ya. Cenderung dia bersahabat dengan retail. Dan tanda kenaikan sudah dilewati, bagus teman-teman ya. Apakah bisa ke 90? Teman-teman, saya punya target di angka 86 dulu teman-teman. Jangan jauh-jauh dulu, 86 dan 92. Ya, itu target saya. Dan tanda kenaikan sudah mulai di break, saya pikir akan melanjutkan kenaikan. Kenapa? Sekarang 1,6 miliar foreign sudah mulai masuk. Bandar lokal pun sudah mulai masuk dikit-dikit. Tapi sebenarnya bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 10 Juli teman-teman ya. 10 Juli sudah mulai masuk, dia jualan dikit-dikit. Dan per hari sudah ngambil dikit lagi. Kalau untuk bandar foreign, dia ngambil dari tanggal 12 Agustus ya. Ada penjualan dikit, cuman tidak terlalu banyak, tapi masih menyisakan barang. Dan per hari ini keren banget, ngambil 1,6 miliar. Dan ini JP, CC sama BK. Lagi si BK ikutan mulu ya. JP, CC kan cenderung emiten yang sering memaaf harga gitu. BK-nya ini nih yang jadi bahayanya itu teman-teman ya. Dia sering bikin shadow teman-teman ya. Posisi pun sudah mulai bagus teman-teman ya. Sekarang MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Oke, itu 1 menitan. Kita lihat untuk 1 jaman. 1 jaman pun sama teman-teman, MA10 sudah mau di bawah candle dan menuju ke atas. Oke, berarti secara TA mendukung teman-teman ya untuk bisa up. Dan secara isian pun bagus. Kalau target 90 ada, cuman ke 86 aja dulu ya. Nah, ke angka 90 pun ada, 100 pun ada. Ini emiten yang di up duluan, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ke level 99 aja dulu, 100 lah teman-teman ya. Kesana dulu ya. Oke, ingat teman-teman ketika break nikmatin kenaikannya dan nikmatin juga untuk koreksiannya. Karena setiap break suka melakukan koreksi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya si bandar foreign masuk, koreksinya tidak terlalu dalam dan cenderung dia akan bisa up lagi ke angka 86. Oke, teman-teman untuk Humi bagus ya. Ada MLPL, coba cek MLPL. MLPL, MLPL. MLPL tanpa spasi, oke. Dari Sis Julianan ya. Bro atau Sis nih ya. Bro Julianan ya. Malam gimana pandangan saham MPP, KBLV dan Maya. Nah, sebenarnya kalau Maya, KBLV itu sering dibahas teman-teman nih. Kalau teman-teman istilahnya pingin tahu sebenarnya Maya, KBLV ya termasuk MEPL teman-teman ya. Itu sering dibahas teman-teman. Bahkan hari ini Maya bagus ya. Nah, Maya itu keren banget. Semua tanda kenaikan dilahap sama dia teman-teman ya. Nih Maya itu kita cek ya Maya. Nah, teman-teman itu sering dibahas teman-teman tuh ya. Agustus tahun 2025 tuh ya, semuanya dibahas teman-teman. Sering dibahas lah kalau Maya ya, banyak yang nanya soalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas lagi untuk emiten itu dulu ya, KBLV dulu ya. Kalau Maya kan sudah naik teman-teman ya. KBLV gue sering dibahas gitu, KBLV ya. Bahkan kemarin baru dibahas gitu teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya. Model KBLV coba nih. KBLV teman-teman ya. Sering dibahas teman-teman ya. Tuh.
tanggal 10.08, 16.08 itu KBLP terus tuh dibahas teman-teman ya. Terus KBLP bahkan tanggal 15.05 tuh dibahas terus ya. Tanggal 7.08, 12.06, 13.07. Artinya si KBLP aja dibahas terus ya. Bahkan terakhir pun masih dibahas kemarin kan. KBLP ini masih di sini nih. Kita cek di sini nih tanggal 15 KBLP tuh kan tanggal 9 baru dibahas teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Lah kok ke situ? Kita ke sini dulu nih. Oke, jadi kita bahas untuk MLPL-nya. Karena MLPL pun sudah dibahas sebenarnya, sering dibahas lah gitu ya. Dari bola Erlan Maulana, KB hari ini naik cukup signifikan karena di waktu dekat masih bisa nembus 200. Terus dari Rainbow Cake, kalau bisa titip MEPL. Baik ya. MEPL, MLPL ya. Multiple. Kemarin itu ada yang protes tuh. Kenapa katanya sahamnya tapi MLPL enggak tuh. Sekarang udah naik gimana bro? Kalau teman-teman ngikutin, istilah ngikutin sabar dengan tanda kenaikannya, sabar dengan tanda penurunannya. Nah, makanya kan teman-teman kita yang sudah menguasai sabarmologi cenderung sekarang sudah santai teman-teman ya. Karena sudah yakin dengan apa yang dibelinya teman-teman ya. Oke, tanda kenaikan sudah tercapai. Nah, bagusnya dikasih tahu kenapa saya bisa menghapus tanda-tanda kenaikan biar kosong teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan di level 132. Nah, sekarang sudah paham mungkin teman-teman. Oh, pasti nih bikin tanda penurunan di level sini gitu. Pasti teman-teman sudah begitu ya. Oke, ini masih aman. Posisi di sini masih aman. Di angka 132 masih aman. Di angka 123 pun masih aman. MA10 sudah mulai berada di bawah candle kembali dengan jauh. MA20 pun berada di bawah MA. Tapi sekarang masih di bawah MA 200. Belum apa namanya. Belum ngejebol MA 200 ya. Tapi MA 200 sudah mulai di bawah candle. Cenderung seharusnya membaik. Target selanjutnya 171 dan di angka 186 ya untuk 200 tunggu dulu teman-teman ya. Karena harus menyelesaikan satu persatu kan. Nah, mungkin target selanjutnya ada di 186. Target yang di area sini sudah mulai dikejemput di tanda kenaikan di angka 172 dan harga targetnya di angka 186. Itu target untuk MEPL. Kita lihat MEPL posisi di mana? Nah. Ya, masih posisi di harga murah ke atas sedikit, teman-teman. Masih ada peluang nih ke level 226 dan ini milik fundamental ya. Fundamental. Tapi ingat harga bandar bisa dikalahkan sama harga fundamental itu kan. Harga fundamental dikalahkan sama harga bandar. Kenapa nih? Perhatikan di sini teman-teman. Kuartal 2 kan sudah dihitung nih negatif tapi harga naik. Nah, itulah harga bandar teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini untuk isiannya teman-teman ya. Teman-teman juga harus isi isiannya. Hari ini itu ternyata bandar lokal sama Siporen lagi jualan. Jadi kalau dia cenderung sideways ataupun diturunkan kembali ke level 132 itu masih aman, sampai ke level sini masih aman. Karena melihat si bandar lokal lagi jualan dulu, Siporen lagi jualan dulu. Tapi kita lihat siapa yang ngambilnya teman-teman ya. Untuk domestik yang ngambil broker bagus juga, CP, BQ. Masih ada kesempatan untuk bisa di up. Nah, mungkin kalau dia open gap ataupun open gap bawah ya seperti YRG kan. Open gap ya, open gap bawah. Nah, di porennya pun ada si AK ya. Nih si BK nih ikut-ikutan. Aduh, si Cece ini cenderung dia keluar teman-teman ya. YU yang keluar. Nah, ini si AK sebenarnya broker bagus teman-teman, kita cek untuk satu menitannya. Ya, masih posisi bisa di up teman-teman, kita untuk satu jamannya. Ya, posisi masih bisa ke atas secara teori teman-teman, tapi untuk bandar lokal sama Siporen lagi jualan dulu teman-teman ya. Jadi bagus jualan. Kenapa katanya bandar lokal sama Siporen jualan bisa naik tinggi. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau mau beli barang itu dimakan sebelah kanan, jangan nunggu sebelah kiri. Kalau nunggu sebelah kanan kan pasangan bandar teman-teman ya. Kalau pasangan bandar dimakan berarti kan berkurang jadi merah ya. Artinya dimakan dengan memakan harga yang lebih tinggi lagi kan, maka terjadilah kenaikan. Kenapa kalau bandarnya istilahnya di sininya merah, tanda penurunan di sini merah tapi turun. Nah, itulah biasanya teman-teman atau yang lain itu naruh sebelah kiri. Pingin harga murah dikasih harga murah malah ya turun tuh begitu kan teman-teman. Makanya kalau beli barang itu sebelah kanan aja, biasain sebelah kanan. Kalau dia turun-turun dikit wajar lah teman-teman ya. Oke, hati-hati aja untuk bandar porennya sedang sudah mulai pada keluar.
Tapi bandar lokalnya masih ada di dalam ya. Bandar lokal kemarin kan ngambil di area sini teman-teman nih. Di tanggal berapa nih? Tanggal 15 Agustus ngambil, terjadi kenaikan dan terjadi penjualan tapi masih menyisakan barang setengahnya. Jadi si bandar lokal masih ada barang dan broker AK sama si BK juga sudah mulai masuk ya. Saya masih percaya sama si AK-nya nih daripada si BK-nya. Nah ini juga ada di domestiknya ada si CP ya sama si BQ. Harusnya si BQ itu temennya sama si MG teman-teman ya. Kalau udah sama si MG nih BQ di atas, MG di bawahnya, saya pikir itulah saatnya untuk uptrend kembali. Ini sudah naik berapa persen? 60% lumayan teman-teman ya. Kalau dia koreksi teman-teman yang tadi saya bilang ya ke sini masih aman ya. Harga selanjutnya ada di angka 187 dan tanda kenaikannya di angka 170. Itulah untuk MLPL teman-teman ya. Ini Smart Money keren banget ya. Ketika dia masuk di sini terjadi kenaikan yang keren ya. Berarti ini Smart Money bagus teman-teman ya. Lanjut Humi sudah, MLPL sudah, ada MTFN ya, MTFN. MTFN ya. MTFN. MTFN. Kalau nggak salah lagi itu ya MTFN ya. Bantu MTN gimana cara dapat barangnya? Isunya lagi emiten lagi dapat proyek besar katanya. Oh, bagaimana cara? Oh, ya harga FCA teman-teman ya. Memang untuk dapat barangnya yang pernah saya kemarin bilang itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin punya harga barang yang harga FCA harus pakai pemesanan otomatis ya. Jadi teman-teman contohnya mau beli di harga sekarang harga 10 perak gitu ya. Nanti teman-teman pesannya itu jangan yang jam 9, tapi nanti pesan yang 10 jam 10 ya. Jadi ketika yang pasang dari yang jam 9 di reject atau jadi dikeluarkan, nah teman-teman langsung bisa masuk di situ ya. Tapi harus pakai pesan otomatis pasangan otomatis. Pasangnya itu jam 09.59 ya. Nah, disitulah teman-teman bisa masang di situ atau enggak jam 10 tank gitu teman-teman. Jadi nanti itu cepet-cepetan server tuh. Cepet-cepetan server gitu kan. Kalau teman-teman brokernya bagus, servernya kuat, akan cenderung antrian lebih awal gitu kan. Kalau untuk harga FC itu antrian berdasarkan antrian. Nanti ada keseimbangan harga, penjual dan pembeli dipertemukan, maka terjadi transaksi seperti halnya teman-teman ketika penutupan market kan. Penutupan market dikasih kesempatan jam 4 kurang 5 kan, masih bisa pesan. Tapi ada yang dijual, ada yang beli di situ. Nanti kalau udah keseimbangan nyambung, yang beli bisa dapat beli, yang jual bisa kejual, teman-teman. Nah, terjadilah keseimbangan di situ, teman-teman ya. Nah, begitu pun FCA, teman-teman ya, FCA. Tapi saya mengingatkan kembali, teman-teman ya. Walaupun ada proyek besar, teman perhatikan di sini FCA ini 1 dan 5 ya. Saya hanya mengingatkan kembali, ada teman kita yang beli harga FCA sudah naik tinggi tapi susah dijual loh. Ya, susah berusaha untuk dijual susah juga. Jadi saran saya kalau mau beli FCA beli aja dulu nanti jualnya ketika sudah bebas daripada FCA aja gitu kan. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa si FTFN ini oke lah FCA kelas 1 itu mudah cuman butuh di angka 51 ke atas selama 3 bulan. Yang angka 5-nya ini teman-teman yang suka saya bilang itu equity-nya harus positif. Artinya apa? Si emiten harus berusaha untuk mempositifkan equity-nya dengan cara menjual produk-produknya ataupun kalau dia punya produk itu kan ataupun dia jasa harus berusaha untuk melebihkan minimal 2 kali lipat 3 kali lipat dari biasanya baru equity-nya akan positif gitu kan. Begitu teman-teman ya. Jadi ya saya mengingatkan kembali ya kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka ya silahkan aja. Oh sekarang lagi posisi uptrend. Kalau pengen beli ya teman-teman cenderung seperti yang tadi saya bilang di awal itu beli pakai otomatis. Pasangnya jangan jam 9 tapi jam 10 aja. Nanti untuk transaksi jam 11 ya. Pasang jam 10 untuk transaksi jam 11. Nanti kalau teman-teman pasang jam untuk yang jam 1.30 ya atau jam 2-an, nah pasanglah ketika jam 11 teman-teman ya. Untuk transaksi nanti di jam 2-an teman-teman ya. Seling 1 jam teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MTFN seperti itu. Kalau ingin belinya seperti itu pakai otomatis aja, percobaan terus otomatis ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya ada laju teman-teman ya. Kita laju dari Bro Golden Core Sure ya. Laju masak gak ada yang nawar, masak yang naik aja. Laju terima kasih ya. Laju di sisi lain tidak maju-maju. Nah, tapi di sisi lain lagi melaju. Nah, mana laju? Kalau nggak salah lagi bagus ya. Apa masih? Nah, lagi bagus teman-teman ya. Jadi 12 hari yang lalu, mohon maaf itu teman-teman ya. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang naik tinggi gitu ya. Ini tanda apa nih? Oh, target saya sudah dilalui di sini teman-teman nih. Sudah tercapai dengan baik ya di sini nih. Saya bikin tercapai dulu ah. Tercapai. Oke, kita hapus dulu teman-teman ya. Karena sudah tercapai teman-teman ya. Nah, ini buat sejarah aja teman-teman. Sebenarnya target saya itu untuk laju itu di sini teman-teman. Nah, di angka 68 diam ya. Itu dicatat tanggal 22.05.25. Silakan aja catat atau cari pembahasan saya tentang laju tanggal 22 bulan 5 tahun 2025. Nah, ini laju ada tanda kenaikan saya bikin di angka 60 teman-teman, tanda kenaikannya. Jadi kalau dia sudah mulai melewati situ, saya pikir sudah akan siap lagi bisa melewati 66 dan sampai ke targetnya. Targetnya sudah disentuh. Cuma kalau sentuhan aja tidak asyik, maka saya tidak akan hapus. Biarin aja, teman-teman ya. Dan per hari ini pun sudah mulai ada hijau lagi, tapi masih ada dorongan. Kita cek apakah dorongannya terakhirnya ke atas atau ke bawah. Ternyata ke atas, teman-teman, masih ada peluang bisa di up ya. Kalau masih ke atas ya. Ya, masih di atas. Jadi si harga sudah mulai di atas candle, teman-teman ya. Sorry lagi ya, si harga sudah mulai di atas MA ya. Berarti si candlenya sudah mulai berada di atas MA. Nah, ini untuk hari ini ternyata bahan lokal akumulasi ya. Kita cek domestik ada CSQ, AR, GR, ternyata broker di atasnya itu broker yang suka bukan dipakai sama retail, walaupun golongan retail tapi jarang dipakai sama retail. Nah, untuk di bawahnya ternyata foreign akumulasi terus sejak tanggal 15 Agustus, teman-teman ya. Itu mah 22, 15, bro. Nah, foreign. Ya, SQ, KJ, CO, CC belakangan amat sih. Tanggung amat ya. CC tidak jualan, KJ tidak jualan, SQ juga tidak jualan, yang jual hanya si AK aja. Si AK mengalah nih teman-teman ya. Nah, saya pikir sih untuk kenaikan berikutnya bisa ke angka 60 dan targetnya nanti di angka 68 dulu ya, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Oke, untuk laju cenderung akumulasinya bagus ya, mudah-mudahan tidak dikendorkan lagi ke angka 50. Tapi saya mengingatkan kembali, saya selalu mengingatkan kembali, emiten 50 akan kembali ke 50 ya. Itu teman-teman ya. Kita cek ini milik benar atau bukan teman-teman ya. Masih milik fundamental ini teman-teman ya. Jadi targetnya ke harga sini aja, harga murah aja nih 95 ya. 95 atau ya 95 aja atau enggak sini tengah-tengah nih. Tanggal 77 ya. Jadi kalau saya menarikkan ke angka 68 ini sangat memungkinkan teman-teman ya. Karena ini milik fundamental, jadi nunggu fundamental baiknya dulu teman-teman ya. Tapi penguatan sudah mulai baik ya. Baik benar lokal ataupun cenderung menguat. Saya pikir ke angka 60 bisa ataupun di sinilah teman-teman yang ke 56 teman-teman ya. Oke, untuk laju seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke emiten MFIN. MTFN ada MFIN ya, MFIN. MFIN itu kalau nggak salah lagi itu ya. Dari Bro Marendro Yogi ya. Bahas MFIN nyangkut nih katanya. MFIN dari Bro Al Real Madrid ya. Marendro Yogi ini. Bahas MFIN dong katanya. MFIN target sampai berapa? Nah, Marendro di sisi lain nyangkut ya waktu 11 hari yang lalu. Nah, sekarang kayaknya udah mulai udah mulai hijau ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Teman-teman yang istilahnya yang yang cenderung bersabar, cenderung dia akan menuai hasil ya. Oke, tanda penurunan dulu pernah ditembus dengan baik. Nah, teman-teman ya. Ini kan ada aksi ya. Tunggu sebentar deh. Nah, segala mengingatkan kembali teman-teman kan. Jadi si MV ini kan akan merger kan ada MF ya. Itu kalau nggak salah harga wajar itu berapa ya? 400 berapa gitu teman-teman ya.
eh, murah banget pokoknya teman ya. Ini 3 Juli buyback ya. MPIN buyback lagi. MPIN dikeluarkan dari buy. Mana? Ini akan itu teman-teman akan delisting ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan nanti harganya nanti akan diambil alih sama ADMF teman si Adira ya. Adira kan ADMF teh. Dia si Adira sama-sama si Adira ya. Nanti dari saham Adira nih. Hati-hati teman-teman ya. Nanti kalau dijual paksa teman model brand dulu kan ada kesepakatan. Cuman ini belum ada kesepakatan harga apa udah ya? Aduh sebentar teman-teman saya cek dulu ya. Nah, teman-teman mengacu dari berita ini teman-teman ya. Ini hati-hati si MPIN itu nanti dari jika mengacu pada harga saham AMDF per hari ini yaitu 9.100, maka harga wajar MPIN itu seharga 479 teman-teman ya. Nanti bisa dihargain segini 479 ya. Teman-teman kalau sudah cuan ya lebih baik out dulu teman-teman karena kan ya nanti juga akan di delistingkan ya artian positif tapi delistingnya teman dilebur gitu kan saham si Adira gitu kan ya. Berdasarkan berita ini hati-hati aja teman-teman ya. Walaupun memang hari ini terjadi kenaikan lagi diarahkan ya, bukan diarahkan di open gap ya. Nah, susu bandar lokal pun cenderung masih masuk lagi ya ditransaksikan. Nah, ini apakah akan sepakat atau tidaknya kita lihat nanti beritanya teman yang terbarunya ya. Soal berita tanggal berapa ini? Tanggal 15 Agustus ya. 4 hari yang lalu nih akan diobrol murah saat harga saham MPIN kok malah arah gitu teman-teman tuh ya. Padahal sudah dihitung-hitung ternyata harga wajarnya sekitar 479 teman-teman ya. Nah jadi hati-hati aja teman-teman ya. Itu mengacu pada harga AMDF teman-teman si Adiranya. Nah teman-teman kalau nyangkut ya mudah-mudahan sih ini kalau sudah ada berita begini ya khawatirnya teman-teman disebutkan di atas gitu kan. Si bandar lokasi sama si Pona sih masih akumulasi ini teman-teman ya masih ada nih. Ya si bandar lokal pun nggak usah 160. Ini beta nomornya tipis nggak sih? Masih tipis nggak? Ya teman-teman masih tipis tuh ya. Hati-hati aja ya. Ini kan kalau begini kan nggak bisa beli ini ya. Nggak bisa beli. Ya nggak bisa ngejual aja. Kayaknya mau ditampung teman karena ada aksi buyback juga ya. Nah ini kalau sudah begini ya udah teman-teman ya. Nanti teman-teman hati-hati aja gitu kan. Terus harga ini tanda penurunan di angka 92 cenderung ya. Kan kalau gap gini kan cenderung harga yang dipaksakan teman-teman ya. Cenderung harga yang dipaksakan. Hati-hati aja ya teman-teman ya. Walaupun di sini masih menutup gapnya nih ada gapnya di angka 1670 terus di angka 2300 teman-teman ya. Cenderung teman-teman hati-hati aja ya. Karena sudah keluar beritanya ya seperti ini teman-teman ya. Nanti akan dijual di harga 479. Nanti emang prosesnya lama sih teman-teman, prosesnya lama ya. Waktu kejadian sama Pren aja kan hampir berapa bulan tuh? 6 bulan sampai 7 bulan kan terjadinya itu. Nanti kita baca lagi untuk beritanya yang terbarunya teman-teman ya. Nanti kalau ada berita terbarunya silakan teman-teman share ke saya ya. Soalnya terbarunya ini teman-teman ya. Kalau perhitungan mereka ini CNBC gitu ya. Harga wajar itu 479. Nanti dihargain segini teman-teman ya. Gak mau ketika dia udah di atas suatu gini teman-teman. Kayak dulu Pren ya. Dia di angka 24, 25, 24, 25 ternyata dijual di angka 22. Jadi walaupun di angka 24, 25 tetap yang diakui ini di apa namanya? Yang diakui ini di angka 22-nya. Begitu maka juga ketika dia harganya sekarang sudah mulai di mana teman? Di sini contoh di sini teman-teman ya. Di angka 1.200 tapi tetap aja nanti dihargai di angka 479 teman-teman ya. Nanti mungkin ada 0,00 sekian di apa namanya? Di portal teman-teman atas nama ADM, atas nama Adira, tapi kepemilikannya cuma 0,0 sekian lot gitu teman. Jadi tidak genap satu lot gitu kan. Begitu teman-teman ya. Untuk ADM pun sekarang posisinya lagi murah sih teman-teman. Murahnya di gimana? Karena dia cenderung kan biasanya dijual di harga premium, sekarang sudah mulai di harga tengah begitu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk sampai kenaikan bisa sampai mas sampai sini nih 1.600 untuk menjajal lagi. Ini kalau normal teman-teman ya.
Ada juga di sini kan sudah melewati, sudah ada salah satu nih. Nah, ini target kenaikan juga sih. Sudah ditembus, nah juga sudah ditembus satu. Belum 1400 ya. Kalau naik sampai mana, sampai sini juga boleh, teman-teman, boleh. Ini kan ada gap nih ya, cenderung dia akan ke sini, teman-teman ya. Ini kalau normal tidak ada berita yang apa namanya yang pahit, pahit. Yang membuat was-was lah teman-teman ya. Nanti emang sudah ada beritanya akan diakuisisi gitu ya. Nanti si MPDT akan hilang dari bursa ya. Seperti halnya Pren gitu kan, hilang dari bursa, tapi digantikan nama merger gitu kan ke ADMF, nanti jadi saham ADMF. Nanti biasanya suka ganti nama tuh teman-teman ya. Model Pren gabung ke XL ya, XL ya. Jadi apa gitu namanya teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya. Permainan seorang bursa teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara MFIN seperti itu ya, hati-hati aja walaupun pada lokasi cenderung akumulasi, Poren pun akumulasi, Bitcoin tipis, hati-hati ya. Karena ada berita itu nanti dihargai di 400. Teman-teman punya harga di angka 1200 pun nanti dihargai di 475. Ketika terjadi merger nanti dapat harga lot ADMF-nya teman-teman ya. Tapi kalau nominalnya nggak hilang, nominalnya mah nggak hilang teman-teman ya. Contoh teman-teman punya 100 juta, ya tetap 100 juta, cuman di situ minusnya tuh teman-teman. Minusnya berapa persen gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara MFIN seperti itu ya, sampai menunggu berita terbarunya untuk keseriusan apakah betul atau tidak diakuisisi teman-teman ya. Karena kan kalau berita itu kan kadang-kadang simpang siur juga teman-teman ya. Bahkan Bloomberg aja waktu memberitakan apa ada kesalahan gitu, bukan kesalahan, sengaja dibikin isu teman-teman ya. Oh, yang BK, yang Danantara itu tuh ya. Ternyata berita dari Bloomberg gitu kan. Danantara apa gitu ya. Saya pernah itu apa namanya ngulas tuh berita itu ya. Ternyata itu adalah, oh iya, aksi raih isu PANI teman-teman ya. Bloomberg itu memberitakan raih isu PANI ya. Ternyata dibantah kan sama berita CNBC gitu kan. Dan mengambil keterangan dari narasumber yang dapat dipercaya, itu manajemen PANI teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, kadang-kadang seperti itulah teman-teman ya. Berita pun yang sepertinya sudah jadi gitu tiba-tiba bagaimana gitu. Makanya ini kita tunggu finalnya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MFIN seperti itu ya, hati-hati aja ya. Walaupun pada lokasi masih cenderung jualnya beda walaupun tipis teman-teman ya. Hoki teman-teman kita, hoki ya. Hoki. Hoki dari bro siapa nih? Arnold ya. YT1RB ya. Bahas Suli sama hoki. Saya bahas hokinya dulu. Nanti kita sulinya nyusul ya. Suli. Ada Suri, ada Suli teman-teman. Suli, ini Suli kan, bukan Suri kan. Ini hoki dari Mapuhin ya, Mapuhin. Mapuhin ya. Hoki, kita lihat hoki teman-teman ya. Hoki. Buyung Putra Sembada teman-teman ya. Ini beras gimana, beras nih. Ya, posisi tanda kenaikan sudah mau dilewati ya. Kemarin dulu ya. Nah, dia bikin tanda kenaikan baru hari ini teman-teman ya. Nah, di angka 88. MA10 sudah mulai berada di bawah karena menuju ke atas, cuma sayang banget ini ya. Open dia bikin tanda penurunan teman-teman di sini. Tapi nggak apa-apa. Sengaja tanda penurunan, kalau tidak dilewati berarti dia cenderung akan up. Ini posisi support ya 83. Tanda penurunan, MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Belum menuju ke atas, sorry. Ini MA10 di bawah candle lagi menuju ke tengah ya. Ini bagus nih, bandar lokal sudah akumulasi nih beberapa hari ini nih. Broker lokal akumulasi, Poren pun akumulasi. Kita lihat Porennya aja juga, 13 Agustus. Siapa yang ngambil? Porennya siapa yang ngambil? Ada WCC teman-teman 27.000. Keren ya. WCC jual beli ya, ngambil 31 jual 3.000, artinya masih banyak barang. Nah, saya pikir sih ke sini bisa teman-teman, ke 97 ya. Oke, ke 97 bisa teman-teman ya. 97 bisa, kalau udah mulai break, ini bisa afternya panjang teman-teman ya. Karena hoki ini terus turun kan. Nah, ini mudah-mudahan si hoki ini bisa break MA 200 teman-teman. Ini lagi turun, lagi harga murah banget. Jadi kalau dia pas masuk ngejeblosin MA 200 akan lebih keren. Tapi sementara targetnya di bawah MA 200 dulu ya. Sebelum ada konfirmasi si candlenya masuk ke MA 200.
Soalnya seperti cenderung ditahan nih. Pertama di sini ya, kalau tinggal dikit lagi nggak mau didatarin, ya berarti dia nggak mau dibawa ke bawah lagi, cuma disedaukan tapi nggak mau nyentuh, juga sama tidak menyentuh. Nah bahkan ini pun tidak sama tidak menyentuh. Nih teman-teman, apabila si hoki ini tidak bisa melewati angka 91 ya, 92 aja teman-teman, cenderung akan uptrend. Tapi kalau hanya disedaukan, ya dia akan turun di bawah kembali untuk nanti mungkin akan menunggu si MA 200 menjemput si candle teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Ke angka 96 atau 97 di bawahnya dulu. Ya. Tapi kalau sudah ngebreak ya ini targetnya 113 teman-teman ya. Ini kita harus kewaspadaan aja dulu teman-teman ya. Jadi si bandar foreign, si CC masuk, bandar lokal pun ada teman-teman ya. Smart money sudah ngumpul. Udah tinggal nunggu syarat satu lagi, smart money ngumpul 3 kali nih selama 3 hari ini dengan candle hijau terus teman-teman ya. Karena secara syarat sudah dipenuhi ya untuk uptrend teman-teman ya. Apalagi harga sekarang sudah mulai murah banget teman-teman ya si hoki ini ya. Oke, lanjut. Hoki sudah ada GSMF ya. GSMF dari Bro siapa nih? Bro Rian ya. Edisi arah Hunter. Ya, kalau ini keren banget, Bro. All in. GSMF. GSMF ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baru dibahas ya, mohon maaf gitu ya. Ini mah teman-teman keren banget nih. Tapi target saya sudah dipenuhi di sini ya. Harusnya teman-teman kalau yang suka nunggu mah, kalau yang suka nunggu teman-teman ya, bukan cuannya udah luber ini ya. Kalau suka nunggu teman-teman ya. Bisa ke berapa nih? Bos 60%. Kesini aja teman-teman. Lumayan kan 76. Lagi 30%an nih. Kalau SMA memang cenderung santai teman-teman ya. Oke. GSMF. Nah, ini adalah tanda penurunan di sini masih aman 75. Saya kasih tanda kenaikan di level 89, ini tanda kenaikannya. Ini posisinya kita cek apakah ke atas ada tanda kenaikan. Wah, nggak ada nih GSMF ini. GSMF. Posisi dulu teman. Posisi di bawah banget teman-teman ini mah. 493 milik bandar fix ini mah teman-teman, nyangkut di atas sur masih bisa kejemput asal teman-teman bersabar aja gitu kan. Oke, eh, tanda kenaikannya sudah dijemput, kita bikin tanda kenaikan baru. Sekarang di harga di angka 85, kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan yang baru. Kita gedein dikit teman-teman. Nah, di sini ada kita kalau di 88-nya ketembus enggak? 18788. Level mana lagi ada di angka sini? 89 ya, kita hapus aja nanti ya. Gap sudah ketutup, kita cek yang paling atas sini nih. Ada enggak? Oh, ada gap teman-teman, sini pick nih, ada gap nih. Ya. Satu di angka 109 ini milik bandar lagi aman. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu ya, cuannya gede ini teman-teman ya. Kenapa? Karena ini milik bandar. Kalau milik bandar mah aman. Selagi angkanya keluar, ya selagi tidak bermasalah dengan hukum teman-teman ya. Selagi dia melakukan keuangan dengan baik ya. Selama tokohnya tidak bermasalah. Walaupun LK-nya like teman-teman, walaupun minus mulu ya. Kalau sudah milik bandar mah aman, bisa istilahnya bisa di up ya. Udah lagi isu mulai turunin ya, aduh malu-maluin aja nih. Buat apa dananya gitu kan. Wah, ini mah keren teman-teman, bisa ke harga atas ini. Lihat ini apa namanya, gapnya. Ini kan gap yang sangat kosong sekali teman-teman. Ini akan menjadi target ini ya. Ini suatu kewajiban harus ke sini. Ya tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja ke 200 teman sampai ini ya. Cuman tinggal saya tanya kepada teman, sanggup nggak nahannya? Nahan bagaimana nahannya? Ini ke angka 200-an sampai 260 aja dulu ya. Kita kembali ke depan dulu ya, GSMF. Biar cepat teman-teman, biar nggak digeser-geser.
Oh, ini sudah ditembus semuanya ya. Sip. Kalau tembus semuanya aman berarti teman-teman. Iya, berarti tinggal di atasnya dikit, di atasnya dulu ya. Nah, berarti tinggal di harga 90 dan di angka 108.116. Dan ini saya mengingatkan ini milik bandar 493. Suatu saat akan memiliki harga tengah nih. Minimal ke harga tengah lah teman-teman ya. Ini semua sudah mulai bagus, teman sudah mulai bagus ya. Nah, penghutang pun si Bandar Poren cenderung sudah ngambil nih 87 juta. Emang kecil sih teman-teman, skala kecil gitu. Cuman ya kalau naiknya luar biasa kan teman-teman untung juga gitu kan. Nah, kalau dia pun turun ke angka 75 masih posisi aman. Dia juga di angka 50 51-nya tidak dilempengkan 50 nyender kanan kan teman-teman ya. Dia cenderung 51 52 51 52 cenderung ditahan di situ aja teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk keluar ya udah saya udah nggak kuat ya dilempar ke kiri lagi. Mau naik nih, masuk lagi ternyata nggak juga lempar lagi. Jadi cenderung ini masih posisi masih baik hati sebenarnya teman-teman ya. Tidak di angka 50 kan sebelahnya nyender kanan. Jadi kesempatan untuk di up-nya pun ada ya. Teman-teman juga ya udahlah saya terlalu lama nunggu ya tinggal cut loss aja bisa di angka di bawah gitu kan. Kalau hobi cut loss gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman cenderung hobinya santai ya udah katanya turun ya tinggal ngambil lagi di bawah gitu kan. Targetnya sudah ketahuan yang milik bandar pasti di harganya pun tidak akan disembunyikan ataupun istilahnya tergantung bandarnya tidak mengenal musim teman-teman ya. Tiba-tiba naik aja teman-teman. Nah, begitulah teman-teman kalau sahamnya kalau sudah menjadi harta karun, kalau ketemu harta karunnya tinggal nunggu aja gitu kan. Oke teman-teman GSMF seperti itu ya, walaupun secara candle ya curung-curung jadi di sideways 50 51 terus ya paling di angka 57 teman-teman ya. Tetapi ketika sudah up ya lumayan kan teman-teman ya. Dan per hari ini pun si bandar lokalnya bandar laporannya keren ya ada AK sama CC. Untung si BK tidak ikutan teman-teman ya. Dan posisinya masih ada di atas. Nah, ini broker ya untuk bandar lokalnya ada si AZ, JP, teman si AT ini broker bagus semuanya. Walaupun ngambil sedikit-sedikit tapi yang banyak itu si YP. Dan teman-teman kita sudah mulai pada keluar. Nah, ini broker-broker yang suka memaaf harga ya sudah mulai masuk. Targetnya 109 dan di angka yang terdekatnya di angka 90 kita cek untuk 1 menitan. Ya, MA10 berada di bawah candle berarti bisa menuju ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Semoga diharapkan seperti yang diharapkan. Walaupun turun ke 75 masih posisi aman untuk menutup gapnya. Dan dia punya PR gap di atas kan. Nah, mudah-mudahan sampai situ teman-teman ya. Oke, kita tanggalin dulu di sini deh teman-teman targetnya. Oh, tanda kenaikan ini mah ya. Kita targetkan di atas dikit ya. Nolnya kurang. Kita gedein dikit. Nah, teman-teman ya. Nah, oke, situ dulu targetnya ya. Yang terdekat aja dulu. CNKO kita cek CNKO ya. Dari Bro Aningwarti, sis ya, sis Aningwarti ya. Ditunggu ada terusnya CNKO. Terus ini dari Nur Aida Munaf ya 4323. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangkut di CNKO 122. Udah tahunan. Apakah bisa kejemput tapi keseluruhan atau bertahap? TP keseluruhan atau bertahap non. Kang sehat selalu amin. Makasih ya bro. Makasih ya atas doanya. CNKO kita cek CNKO. Kalau udah tahunan kadang-kadang kita suka pasrah ya teman-teman ya. Ya udahlah yang penting kejemput aja gitu kan. Udah tahunan sekarang udah 106 teman-teman. Ya ini FCA kelas 5 nih ya. CNKO ini bagus teman-teman ya bandar lokal. Emang yang kalau yang suka saya bilang ya. Ada beberapa emiten yang bandar lokal bandar foreign ikut campur di saham FCA kelas 1 teman-teman. Saya masih ingat brokernya CEU teman. Kemarin yang dibahas kemarin itu ya. Nah sekarang CNKO berjalan dengan baik teman-teman ya. Dia sudah dimaaf terus harganya sama si bandar lokal teman-teman ya. CNKO teman-teman nyangkut di harga berapa teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau jual juga kan saham FCA itu susah loh teman-teman ya ngejualnya. Harus antri gitu kan. Ini 10 tahunan teman-teman mungkin sudah cuan kali ya sudah cuan ya. Kalau 1 tahun ya CNKO teman-teman 1 tahun di tahun 2023
3 ya. Nah, di sini kan teman-teman sudah cuan juga kan sekarang udah 116 ya. Kalau sudah istilahnya tahunan. Teman-teman nyangkut sekitar 5 tahun pun tahun 2018 udah cuan sekarang. Cuman masalahnya ini teman-teman. Kalau sudah cuan udah teman-teman jual aja. Kenapa jual aja? Saya mengingatkan aja. Nih kalau FCA kelas satunya aja masih aman ya. Masih nyamannya kenapa? Teman-teman kalau FCA kelas 1 ya tinggal nunggu 3 bulan dia akan kelar. Dia akan lepas daripada FCA-nya dari gampang jual belinya. Tetapi ini menyangkut nomor 5. Nomor 5 apa sih nomor 5 itu? Equity, teman-teman ya. Kita cek di sini CNKO equity-nya sudah negatif atau masih negatif atau positif. Nah, inilah yang agak susah sedikit ya yang bisa kan kalau FCA kelas 1 itu bisa diprediksinya 3 bulan ya. 3 bulan semenjak dia berada di angka 50-51 maka cenderung dia akan lepas. Tapi kalau equity negatif, teman-teman ya ini harus berarti si quarteran net income-nya harus benar-benar terus digenjot, apalagi revenue-nya harus berkali-kali lipat, teman-teman ya. Ini di angka 622 miliar aja, equity-nya masih negatif, teman perhatikan ya. Kita lihat finansial deh. Sudah mulai berkurang nggak maksudnya teman-teman ya. Net income, kita lihat balance sheet-nya ya. Kita lihat equity-nya. Equity itu teman-teman ya. Nih, negatif dia. Nah, ya. Total equity nih, ya. Minus nih. 1,3, 1,3, 1,2, 1,256, 1,221, 1,13. Nah, ini sudah mulai berkurang equity-nya teman-teman ya. Ini untuk kuarteran ya. Kita year to date deh. Kita lihat equity-nya. Nah, semakin berkurang kan, tapi kalau teman-teman cenderung bertanya silahkan aja gitu kan. Nah, semakin berkurang 1,3 ya. Itu ini yang bikin masalah itu semua equity-nya teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1-nya emang juga nggak jadi masalah ya. Orang dia kalau bandarnya serius ya dia akan membebaskan untuk dia di harga 5152 selama 3 bulan tidak lepas daripada itu cenderung akan bebas. Tapi kalau sudah FCT equity negatif teman-teman ya. Ini ya harus dipositifkan equity-nya ya. Jadi selama equity-nya dia negatif ke harga 1000 pun tidak akan lepas daripada FCA. Itu saran saya saran saya buat teman ya. Buat teman-teman yang mempunyai emiten yang FCA. Kenaikannya bagus teman-teman. Saya juga mengakui ini bagus, keren. Bandarnya cenderung bagus ya. Cuman masalahnya itu teman-teman, ini nomor 5-nya ini ya. Jadi nomor 5-nya inilah yang membuat si CNKO ini betul dia akan di-up harga selangit pun nggak jadi masalah gitu teman-teman ya. Cuman ketika equity-nya masih negatif, masih akan terus FCA. Tidak akan bebas daripada FCA-nya ya. Karena dia equity-nya negatif. Mau di harga sampai kayak GIA tuh teman-teman ya. Sampai kapanpun kalau positif equity-nya masih negatif teman-teman ya. Dia akan terus FCA. Walaupun yang 1000 2000 juga masih tetap teman-teman ya. Masih tetap FCA. Ya, karena equity-nya negatif. Kecuali kalau bursa BI berkata memberikan kebijakan lain gitu. Saya nggak tahu tuh. Karena kan beberapa emiten juga ada yang diberikan kebijakan gitu kan. Apalagi ya saham-saham plat merah teman-teman ya. Makanya ini saya juga suka apakah CNKO akan diberi dispensasi gitu kan. Ketika harga sudah sekian gitu kan. Nah, kita lihat ke depannya. Cuman kalau dari saya sendiri mudah-mudahan sih saya salah persepsi saya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal mengingatkan aja. Yang saya khawatirkan itu ketika dia itu ini tidak bisa lepas dari angka 5-nya yaitu equity negatif. Nah, ini teman-teman ya. Yang saya khawatirkan ini equity-nya negatif. Seandainya tidak negatif, ikutin aja sampai kemanapun teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi yang punya CNKO ikutin aja ya. Ini kan posisinya MA10 lagi menuju ke atas, MA20 menuju ke atas, MA200 menuju ke atas. Sedang ke atas ya. Udah ikutin aja MA-nya, sembari teman-teman dikit-dikit aja gitu kan. Karena kecenderungan karena aja teman kita aja yang sudah naik tinggi gitu harganya. Saya katanya baru katanya tidak bisa dijual, teman-teman ya. Bukan tidak bisa dijual, susah ngejualnya. Nah, kan baru teman-teman ya.
Ada yang mudah, makanya kalau yang mudah itu cenderung biasanya brokernya cepat dan pemilihan waktunya tepat, teman-teman ya. Ada yang cepat ngejualnya, teman-teman ya. Makanya teman-teman bagi yang punya harga FCA, itulah yang kenapa saya istilahnya yang saya khawatirkan kepada teman-teman ya. Kenapa saya cenderung tidak memilih harga FCA, karena harganya murah, teman-teman ya. Cuman dia tinggal mendeteksi bandar lokalnya akumulasi aja, teman-teman ya. Cenderung dia akan up ya kalau bandar akumulasi. Kalau barang ngejual ya udah jual dulu. Cuman itu susah ngejualnya dan ngebeli pun agak susah, jual pun sama agak susah, teman-teman. Itu yang membuat saya itu kenapa tidak tertarik dengan FCA. Kalau papan akselerasi saya masih minat, teman-teman ya. Kenapa? Orang masih gampang dijual gitu kan, gampang dibeli, gampang dijual ya, karena bid dan offernya terisi. Tapi kalau FCA, teman-teman ya, cuman ada harga keseimbangan, bahkan frekuensinya pun tidak terdeteksi kan. Nah, sebentar teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Cenderung kalau yang sudah 1 tahun 2 tahun mah sudah apa namanya sudah cuan gede lah, teman-teman ya. Yang nyangkut yang ke 50 pun sekarang sudah 50/50 plus 100% kan, teman-teman. Ya kan? Yang di harga 50 plus 100%. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Jadi saya cukupkan sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.